Sudah hampir 1 bulan lebih. 1 bulan lebih kita beristirahat karena ada instruksi dan juga anjuran dari pemerintah untuk tidak berkumpul. Alhamdulillah masuk ke bulan Syawal ini kita bisa kembali memulai kajian di Masjid Baitur Rahim. Dan sebetulnya untuk kajian pertama, kajian perdana ini seharusnya jadwal Ustadz Bahar ya. Cuman karena Ustadz Bahar kebetulan putranya sedang sakit dan dibawa ke dokter gitu ya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan putra Ustadz Bahar segera diberi kesehatan kembali oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Ustadz Bahar bisa sempat gitu ya, hadir. Ya, kalau tidak sempat ya saya nyampaikan seayana gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang mau disampaikan oleh beliau kepada jamaah. Hadirin, sesuai dengan namanya bulan Syawal itu kan bulan peningkatan gitu ya. Bulan yang seharusnya setelah melewati bulan Ramadan maka kualitas kita meningkat gitu ya. Pribadi kita meningkat. Kalau targetnya menjadi orang yang bertakwa ya mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu. Meningkat dalam berbagai aspek, baik itu dalam sikap dan juga dalam beribadah. Dan tentu saja kaitannya dengan fitrah itu ya. Kita kembali, artinya fitrah siap atau bersedia gitu untuk melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya melalui kajian ini mudah-mudahan kefitrahan kita itu artinya siap menerima gitu kebenaran-kebenaran dan juga titah-titah yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis. Kajian malam ini menarik dan sebetulnya ini memang menjadi satu prioritas di kajian kita yang khusus berkaitan dengan bab ibadah, khususnya dalam ibadah sholat fardu ya. Dalam tema yang di-share di grup itu Ustadz Bahar membahas tentang fikih sholat berjamaah. Kan ramai kan kamari oge waktu silaturahim ngebahas bab sholat berjamaah teh. Ternyata itu tidak semudah, tidak seenteng yang kita bayangkan. Ternyata banyak hal yang harus kita gali, yang harus kita pelajari, yang harus kita sama-sama memahami gitu, tentang bagaimana sebetulnya tata cara, aturan-aturan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan, yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, sebagai awal untuk membuka kajian ini, mari kita lihat hadis yang pertama tentang dasar hukum, tentang dasar hukum dari perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini jelas hadisnya tertera atau tertulis dalam kitab Sahih Bukhari.
yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, diterima dari sahabat Abu Hurairah. Ini kurang jelas ya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Kalau kata wa ya, walladzi nafsi biyadihi. Kalau kata wa itu tidak selalu diartikan sebagai kata sambung ya, atau harful atfi kalau dalam bahasa Arab. Tapi sewaktu-waktu wa itu bermakna qasam, bermakna sumpah. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran kita temukan. Seperti misalkan dalam surat Asy-Syams, Allah berfirman wasyamsi waduhaha. Bukan artinya dan, wa itu di situ artinya lil qasam, sebagai sumpah. Maka kita artikan demi gitu. Wa itu. Jadi tidak selalu wa itu wau diartikan atau kata sambung. Sering kita mengartikan dan gitu kan. Jadi wa itu ada juga bermakna sumpah atau qasam. Jadi, demi matahari, demi bintang. Kalau Allah bersumpah atas nama-nama makhluk ciptaannya, itu mah hak Allah, dan bukan berarti Allah tunduk patuh terhadap makhluk-makhluk itu. Itu hanya sebagai bentuk ungkapan bahwa Allah Maha Pencipta dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ini pun sama Pak. Di sini ada kata wa, walladzi nafsi biyadi. Artinya bukan dan, tapi ini waw lil qasam. Maka kita artikan demi. Demi allazi nafsi, yang diriku, yaitu diri Muhammad, biyadi, ada di tangannya. Maksudnya ada di kekuasaannya. Demi diriku yang ada di dalam kekuasaan Allah. Demi diri Muhammad yang ada di dalam kekuasaan Allah. Laqad hamamtu, sungguh aku sangat ingin menyuruh. Sungguh aku sangat ingin. Laqad hamamtu, sungguh aku sangat ingin. Jadi Nabi bersumpah gitu kan, demi Allah gitu loh, mendiringkaskeun Pak. Tapi tidak menggunakan redaksi wallahi, tapi dengan redaksi walladzi nafsi biyadi. Demi diriku yang ada di dalam kekuasaan Allah, sungguh aku sangat ingin an amro bihatabin. Itu kurang jelas. An amro bihatabin payuh tobat. Ya, payuh tobat. Sungguh aku sangat ingin menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Gitu. Sungguh aku sangat ingin menyuruh orang-orang bihatobin payuh tobat, untuk mengumpulkan kayu bakar. Naon tujuanana? Nabi marentahkeun ka para sahabat keur ngumpulkeun eta kayu bakar. Ya tujuannya untuk membakar. Tapi apa yang dibakar nanti akan jelas. Summa amara bis salati, kemudian aku menyuruh
seseorang untuk sholat, fayu'azzana laha, dan menyuruh untuk mengumandangkan azan. Summa amra rajulan faya umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa ahraqa alaihim buyutahum. Rawahul Bukhari. Lalu aku menyuruh orang untuk memandangkan azan untuk sholat, lalu menyuruh juga seseorang untuk mengimami bagi manusia. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumahnya. Kada itu kiasan. Jangan dipahami secara tekstual, gitu. Teksnya begini, Nabi memiliki satu keinginan yang besar untuk menyuruh orang-orang melaksanakan sholat berjamaah, gitu. Saking inginnya, maka Nabi membuat semacam tamsil, membuat semacam perumpamaan, gitu. Aku akan suruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku suruh orang untuk berazan, lalu aku suruh orang untuk mengimami sholat berjamaah, sementara aku akan keliling untuk melihat, mencari ada orang-orang yang sholatnya tidak di masjid, tidak di rumah, tidak di masjid, tapi sholatnya di rumah. Maka orang yang sholatnya aku bakar, gitu. Yang tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid itu, aku bakar rumahnya. Ini satu ungkapan dari Nabi tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Kalau kita pahami secara tekstual, maka seakan-akan bahwa hadis ini menunjukkan betapa perintah ini sangat keras. Nabi bayangkeun nepikeun ka nitah ka para sahabat ngumpulkeun kayu bakar, terus nitah adan, nitah sholat berjamaah, tapi batur nu ngimamanana, sementara Nabi sendiri gitu. Nabi sendiri tidak sholat berjamaah, tapi keliling-keliling cari orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu aku bakar rumahnya, gitu Pak. Nah ini kalau dipahami secara tekstual tadi, kita akan berkesimpulan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, bahkan berdosa kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah, gitu. Tapi di dia disebutkan tuh di masjid. Disebutkan tuh daya. Ya itu mah di dia mah yang menjadi keutamaan atau penjelasan tentang keharusannya itu adalah berjamaahnya, gitu kan? Nah, di sini tidak tercantum masjid, tapi biasa sholat berjamaah. Nanti ada hadis yang lain, penjelasan dalam hadis yang lain tentang keutamaan sholat di masjid, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau ini kan tentang bagaimana kepentingan sholat berjamaah. Jadi sholatnya meskipun di rumah, ya harus berjamaah. Lamun tinggal sholatnya di rumah sendiri gitu, keseakan itu Nabi akan membakar rumah orang yang tidak melaksanakan. Saking pentingnya sholat berjamaah. Nah, artinya kalau menurut hadis itu, kalau kita paham secara tekstual, kedudukannya, hukumnya menjadi wajib, gitu. Lamun teu ngalaksanakeun sholat berjamaah, maka orang dosa, gitu. Seperti itulah kira-kira.
Tetapi nanti ada keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu kedudukannya bukan wajib, tetapi sunnah muakkad, gitu ya. Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kita lihat keterangan nomor 2, Pak, dari hadis di atas, ya. An Abi Sa'id al-Khudri qala, diterima dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kanu salasatan, jika kalian bertiga, faya ummahum ahaduhum, maka hendaklah ada yang menjadi imam di antara mereka. Jadi lamun urang tiluan, salat tiluan, atawa duaan oge sama. Faya ummahum ahaduhum, maka hendaklah kita mengangkat seorang imam untuk memimpin sholat. Jadi ulah masing-masing gitu. Kan diurang sok aya gini. Kadang-kadang sering ya melihat ketika misalkan kita sedang di perjalanan, jol asup ke masjid, wudu babarengan pada tewawuh. Asup ke masjid bareng, tadi wudu bareng. Pas nalika sholat, nah jadi masing-masing. Ya gitu. Sholatnya masing-masing. Padahal upami ningali anjuran hadis nu di luhur mah kuduna berjamaah gitu. Sok sanajan teu wawuh, Pak, eta teh dulur. Dina Islam mah sholat teh kitunya masing-masing gitu. Berjamaah. Keun bae beda pitih oge. Ya. Berjamaah sholat. Kita upayakan. Kalau dia tidak mau, ya kita yang ngikutin gitu. Luka meren pada yang jadi imam, wallahu alam. Tapi yang jelas perintahnya Rasulullah menyuruh kalau bertiga maka jadikan salah satu jadi imam gitu. Jadi sini ada keterangan juga wa haqquhum, yang paling berhak untuk mengimami itu. Wa haqquhum bil imamah aqra'uhu, yaitu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang maksud dengan aqra'uhumul Qur'an itu adalah yang paling memahami gitu isi kandungan Al-Qur'an. Aya anu hafal Al-Qur'an banyak, tapi kadang yang hafal cuma hafal aja, tidak memahami kandungan isi Al-Qur'an. Ya, gitu ya. Di antaranya, jadi kalau kita mengangkat imam ada panduannya, ada ajaran aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata tidak sembarangan dalam mengangkat imam. Matak cenah di Baitur Rahim aya disebut dewan imam gitu. Saurusad asal naon aya dewan imam sagala. Nya cenah Pak tujuanana di antawisna almarhum Pak Haji Asikin supaya cenah jadi imam teh teu saha wae kitu maksudna mah. Ya maksudna mah ngarah tertib meureun. Tapi bukan artinya yang lain tidak boleh jadi imam. Kalau saya mau gitu. Ya lamun eueuh teh nya saha tuh? Pira korek bubar. Pira korek bubarnya nu aya we angkat tuh gitu. Hanya pilih lihat gitu kan yang paling hafal atau paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling memahami
Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Tong riweuh ya, tong pasundrung-sundrung deui. Ya, tong pasundrung-sundrung. Mangga weh ti payun, papayun-payun. Itu diantaranya, Pak. Jadi ketentuannya sudah jelas bahwa Rasulullah ingin menegaskan tentang pentingnya sholat berjamaah. Nah, dua, anu katilu. Hadis yang ketiga. Ini dari Abu Hurairah juga. Ini agak kurang jelas tulisannya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca. An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah yang berkata, Ja'a a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang orang yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai jalmi nu teu ningali lolong, teu tiasa ningali. Dongkap ka Rasulullah SAW. Pakola eta jalmi nu lolong teh nyarita saurajana innahu laisa li qaidun yaquduni ila sholati. Saur jalmi eta, sesungguhnya tidak ada bagiku seorang penuntun yang menuntunku untuk sholat berjamaah. Itu jelas ya tulisan anak. Cik naon cik terusanana dabi tak apa. Jujur. Pasa'alahu, lalu ia meminta rukhsahnya. Rukhsah, keringanan. Naon liur hisanya. Lahu ayusolli fi baitihi. Jadi minta rukhsah, minta keringanan agar bisa sholat di rumah. Gitu. Jadi orang ini, sahabat ini datang ke Rasulullah, saya teh buta kan, tidak bisa melihat. Dan tidak ada orang yang menuntun. Ya. Daya nu ngajajakeun, daya nu nuntun nganter ka masjid. Nyuwunkeun rukhsah, keringanan untuk sholat di rumah. Pada dasarnya rukhsah itu ada aturan. Rukhsah teh kan keringanan, kemudahan. Jadi tidak semata-mata keringanan itu dibuat berdasarkan keinginan kita. Bahwa dalam agama itu ada rukhsah, ada keringanan, ada kemudahan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu enteng. Agama itu mudah, tapi ulah dienteng-enteng. Maksudnya ulah nyieun rukhsah sorangan. Gitu. Ini salah satu contohnya. Ya, ini salah satu contohnya. Iya, lihat ada orang buta. Kan logis kan? Logis nih, pakai pendekatannya pendekatan ilmiah. Gitu. Mengadu kepada Rasulullah, saya buta dan tidak ada yang bisa mengantarkan untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Minta keringanan, minta rukhsah sholat di rumah. Fa'adinalahu, awalnya Nabi mengizinkan. Gitu, awalnya Nabi mengizinkan. Falamma walla da'ahu. Ketika orang itu berpaling, maksudnya mereka balik, da'ahu, Nabi nyalukan deui. Deui ya, Nabi nyalukan deui, ngagerohan gitu, memanggil lagi. Qala lahu, terus Nabi berkata, atas ma'un nida bis shalah. Apakah Anda mendengar panggilan untuk sholat itu? Kadang teu sora adzan. Qala na'am. Saur jalmi eta teh, kan tenang, kadang ari anu adzan mah. Pamul adzan kadang atuh saur Nabi teh qala fa'ajib. Atuh datangan. Artinya modalnya itu dengan mendengar. Bahkan dalam hadis ini meskipun harus dengan melangkah
Gitu. Saking ku Rasulullah mentingkeun pisan ya. Gitu. Salat berjamaah di masjid. Tentu saja kalau bicara hikmah ada banyak atuh salat berjamaah teh Pak. Di antaranya Pak hikmah salat berjamaah teh Pak. Lepas dari ini ya, Rasulullah kenapa menekankan salat berjamaah? Tentang syariatnya, tentang hukumnya. Bahwa dengan salat berjamaah kita bisa bersilaturahim. Kapanggih Pak, papanggih jeung kapanggih. Gitu. Papanggih unggal dinten dina salat berjamaah. Oh, geuningan ieu teh sehat. Kita bisa saling mengenal gitu kan? Bisa saling ya ngelingan. Salah satunya bisa berkumpul setelah salat berjamaah saling berwasiat, saling menasehatkan gitu kan. Nalika hiji waktu teu hadir teh kan kaleungitan. Bisa ketahuan. Lamun urang teu aya tara hadir udah moal diteang atuh. Gitu kan? Bisa ya tara hadirnya rek diteang kumaha ada. Gitu kan? Jarang panggil, tara panggil. Tapi kalau misalnya sering hadir, kemana sih Bapak? Tanya biasanya sholatnya di baridinya gitu kan. Teu aya. Kayak Nabi juga pernah kan. Jangankan orang dewasa, anak kecil saja. Anak kecil Pak. Anak kecil saja ketika sholat biasa berjamaah di masjid teu aya, tanyakeun kan ku Nabi gitu kan. Kamana cenah budak eta? Di Baitur Rahim aya. Rajin getol orang kali ini. Nah, itu salah satu kelebihan gitu ya. Rasul itu begitu teliti, begitu memperhatikan kondisi jamaahnya. Sampai-sampai anak kecil saja ketika tidak hadir ditanyakan. Nah itulah Pak, 3 hadis itu adalah dalil perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Karena apa? Karena besarnya nilai, besarnya pahala, besarnya ganjaran bagi orang yang mengerjakannya. Juga berdasarkan hadis bahwa Rasul tidak menegur orang-orang yang sudah sholat di rumahnya. Jadi lamun anu geus sholat di rumah, dina keterangan hadis-hadis nusanes teu ditegur. Ya tidak apa-apa gitu kan. Mungkin dalam kondisi dan ilah gitu ya yang wajar, misalkan mungkin karena sakit atau mungkin karena ada keperluan lain, itu dalam hal-hal tersebut boleh-boleh saja. Hanya mungkin dari segi nilai, dari segi pahala dan ganjaran itu, nah, sebagaimana yang kita tahu gitu ya. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Yang pertama tentang ganjaran, tentang pahala gitu ya. Di mana Rasulullah mengatakan dari hadis Abdullah bin Umar, ya, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW berkata, sholatul jamaati tafdhur sholatal fardhi. Sholat berjamaah itu lebih afdol. Yang senang-senang dengan afdoliyah amal itu sebenarnya banyak ya. Ini makanya Rasulullah sering kali dengan masalah-masalah keutamaan dengan masalah afdoliyah itu juga sering kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat sebagai salah satu bentuk untuk menambah motivasi dan semangat dalam beribadah, dalam beramal. Banyak gitu hadis-hadis sahih terkait afdoliyah. Tapi kalau hadisnya hadis lemah, hadis hoax gitu ya, hadis-hadis hoax, meskipun itu berbicara tentang afdoliyah, jangan dijadikan keyakinan. Meskipun kita termotivasi untuk mengamalkannya, karena khawatir amaliyah itu juga bukan amaliyah yang dari Nabi gitu, tapi itu adalah amaliyah hoax gitu. Kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat sendiri. Nilainya bisa wa 20 darajat, 27 derajat. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis berikutnya wa Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ia berkata salatul jami tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa 20 darajatan. Fa in ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa sholata lam yahtu khatwatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hattu anhu khati'atan hatta yadkhulal masjidah wa idza dakhalal masjidah kana potong hadisnya halaman berikutnya kana fi sholati makanat tah naon ieu teh kabaca teh tah bisuhu gitu wa tusalla yakni alaihi malaika madama fi majlisihi alladhi yusallu fihi Allahumma lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu man lam yuhaddis fihi rawahul Bukhari. Hapuntennya dari lepat tulisan Arabna dibaca kayak biasa ditinggal di Sahih Bukhari. Orang tinggal atas Nabi Bapak dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu melebihi sholatnya di rumah dan di pasar. Kalau tadi perbandingannya, kalau sholat di rumah, sholat sendiri itu 27 derajat, 1 derajat. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Nah ini terkait dengan masjid nanti ini. Kalau ini sholat di rumah dan sholat di pasar, ayah kan sholat di pasar. Nah, perbandingannya kalau sholat berjamaah di masjid itu adalah 25 derajat. Nah hanya tadi mau 27 kurangan 2. Karena bila seseorang membaguskan wudunya dan pergi ke masjid hendak sholat, maka tidaklah ia melangkah 1 langkah melainkan Allah mengangkatnya 1 derajat. Tiap salengkah hiji derajat. Matak pajauh-jauh imah teh jeung masjid. Salengkah 1 derajat gitu. Matak aya nu ngeritik anu sok ka masjidna make motor. Jeung karo sepeda. Nah, acara ieu mah orang-orang Persis tahu banget. Salat teh make motor, lain laleupan. Teu maca hadis ieu. Jadi lengkahna teh dihitung 1 derajat. Bayangkeun Pak di permai tah siga panandang. Kan ieu salengkah 1 derajat Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, maka tidaklah yang melangkah 1 langkah melainkan Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Maksudnya memberi pahala dan akan gugur 1 dosa sampai ia masuk ke masjid. Dan bila sudah masuk masjid, seolah-olah ia berada dalam sholat selama ia menunggunya. Dan para malaikat mengucapkan sholawat kepadanya, ngadoakeun Pak, selama ia berada di tempat duduknya, yaitu dengan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Didoakeun Pak ku malaikat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah rahmatilah dia selama ia tidak berhadas. Jadi ngantosan waktu sholat kurang dongkap ke masjid lebih awal. Pak mulanya di dia, masya Allah. Nah orangnya di dia ini kan sami ya teh. Ya teh dalam mereka mempraktikkan ini, gitu kan. Nunggu waktu sholat, makanya orang mau saja, gitu kan. Maka malaikat senantiasa mendoakan. Makanya di majelis ini juga kita teh mendapatkan sholawat Pak dari para malaikat dengan doa tadi Allahumma ighfir lahu Allahumma ampu. Ya Allah
ampun tuh aduh maruragan Pak dosa-dosa urang teh. Eta teh di jero masjidna. Can tadi bieu keur ngalengkahkeun. Tadi Bapak ngalengkah di rumah masing-masing ka Masjid Baitur Rahim teh Pak. Tiap lengkah urang teh Pak salian dinaikkeun derajat urang gitu nya. Naikkeun derajat urang saderajat. Oke murah hiji dosa, salengkah muruh hiji dosa, lagerang salengkah muruh. Matak lalu empang Pak ka masjid. Gitu. Kalau kita memahami secara tekstual gitu, can tantu Pak. Tapi nu make motor justru lebih gancang. Murudulna, lantaran motor anu. Can modalna bensin. Gitu. Oh, lengkah-lengkah mah leumpang mah teu tengah modal. Anu make motor mah enggak modal, bensin. Anu numpak sapeda ngagoes. Sehingga memahami hadis ya Pak, ketika orang berwudu maka tiap tetesan yang jatuh gitu kan dari anggota tubuh kita yang telah kita basuh itu, maka dosa-dosa itu bercucuran maruragan. Setiap tetes yang jatuh itu maka dosa juga jatuh gitu. Dipahamina kurang rek kumaha tong diwasuh Pak. Kena cuma dielap Pak, tong dielap Pak. Kayak bisi tadi temur raga, justru dielap Pak, dielap mah langsung kan dosa lagi lain satetes. Leungit lagi. Nah, kalau kita memahami teks doa nanti begitu pikir-pikir, bukan begitu. Yang ambil intinya bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka melakukan sholat berjamaah itu nilai pahalanya itu sangat besar, dan janji Allah tadi Allah ampuni, Allah tingkatkan derajat kita, dan Allah hapus dosa-dosa kita. Kira kurang dekabita gitu ku melaksanakan sholat berjamaah. Karena selain setiap gerak langkah kita, rek naik mobil, rek naik motor, rek naik sepeda, rek kulengkah gitu ya. Hanya tentu saja nilai plus tadi semakin kalau kita semakin jauh jaraknya, tentu saja ada nilai kelebihan gitu. Ada nilai perhitungan. Sebab anu deukeut wae hese, komo anu jauh gitu. Ya gitu. Makanya begitu luar biasanya Allah menyemat, maka pantes gitu. Allah teh Rahman Rahim ka urang teh. Mere ganjaran kan ditikal-tikal, dilipat-lipat gitu. Da sebenarnya mah moal cukup atuh ku amal hiji teh. Lamun ku Allah teh dilipat gandakeun pahalana. Lamun ku Allah teh dilipat gandakeun ganjaranna. Itu Pak di antaranya. Nah, Pak, kemudian hadis ini menjadi dasar yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak wajibnya sholat berjamaah. Jadi hadis ieu teh keterangan dari hadis ini tidak menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Kenapa? Dari sisi mananya? Dari sisi tadi Pak, keterangan bahwa sholat di rumah, sholat di pasar, gitu kan? Disebutkan di situ. Nilainya itu tidak sepadan dengan sholat artinya di situ kan boleh ada ganjaran di situ juga, ada nilai ketika kita melaksanakan sholat di rumah, sholat di pasar atau sholat di mana saja gitu, atau di masjid ada ganjaran. Cuma gitu kan, pahalanya tidak sebanding dengan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini keterangan berarti menang sholat di rumah, sholat di mana, di selain masjid boleh gitu, di pom bensin boleh, cuman nilai ganjarannya tidak, tapi tidak haram gitu, tidak sampai jatuh kepada sesuatu yang kalau dilakukan maka ada yang ungkapan-ungkapan yang keras juga ya. Cina anu sholat di mah pakai rok gitu kan, ada awewe maksudnya, tapi bukan dia tidak boleh, karena mungkin melihat begitu kerasnya Nabi di hadis yang pertama tadi, begitu kerasnya Nabi menginginkan dan
begitu bersemangatnya untuk mengajak orang-orang melaksanakan sholat berjamaah gitu di masjid. Tapi karena didurukan. Ya, tapi teksnya begitu, kontekstualnya bukan begitu. Yang harus dipahami bahwa itu adalah keutamaan yang sangat besar yang harus diraih oleh setiap umat Islam. Jadi orang perlu mentingkeun gitu, ihtimam. Selanjutnya Pak, sholat berjamaah itu dilakukan dengan azan dan qomat. Jadi kalau orang melaksanakan sholat berjamaah, biasakeun Pak, azan heula terus qomat gitu. Entong langsung qomat terus azan, meskipun orang keur di gunung. Misalkan kata laga bodas, kira-kira cuma contohna nu konkret gitu kan, adan heula gitu, tong langsung qomat gitu kan. Kajaba lamun urang geus aya nu ieu gitu nya. Misalkan salatna di mushola tadi nu geus adan. Tapi kalau kita misalkan ini ya biasakan Nabi wae nalika hiji waktu kaburangan sholat subuh gitu kan, nitah Bilal tetep sok sanajan kalewat adan mapa tetep we adan heula gitu. Itu Pak diantaranya ini ada perintah untuk melaksanakan azan dan iqamah. Berdasarkan hadis An Malik bin Al-Huwairis, dari Malik bin Al-Huwairis qala, ia berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibuli falamma aradnal if'ala min indihi qala lana idza hadaratis salatu fa'adzana summa qima wal ya ummakuma akbarukuma. Kalau tadi mah aksaro yang paling banyak, kalau ini mah yang paling akbaro, maksudnya yang paling tua. Nabi mengatakan siapa tadi teh? Malik bin Al-Huwairis mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kawanku. Ketika kami akan kembali dari sisinya, Nabi bersabda, bila sudah hadir waktu sholat, maka azanlah, kemudian qomatlah, dan laklah yang lebih tua menjadi imam bagi kalian. Maksudnya di sini, ini juga yang dimaksud tua di sini, yang paling senior, ya, yang paling bisa saja di segi usia, tapi bisa saja yang maksudnya tua di sini atau yang paling senior di sini adalah di segi keilmuan. Tapi yang paling ditekankan itu adalah di segi keilmuannya, gitu ya. Di segi banyaknya hafalannya. Kemudian berjamaah itu paling sedikit 2 orang. Tadi dikatakan di hadis awal itu 3 orang. Di sini ada keterangan minimal itu 2 orang. Berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, isnani fama fawqahuma jama'atin. Rawahu Ibnu Majah. Nabi bersabda, 2 orang atau lebih itu sudah termasuk sholat berjamaah. Jadi 2an oge dihitung berjamaah. Kan hiji imam, hiji makmum gitu. Sedikit lagi Pak. Kemudian keterangan selanjutnya dari Ibnu Abbas. Qala bitu inda halati faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili faqumtu usalli ma'ahu faqumtu ayyasarihi faqada bi ra'si faqamani an yaminihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini Ibnu Abbas Pak menceritakan Pak. Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya, istri Rasul, ya. Lalu aku berdiri ikut sholat bersamanya di sebelah kiri. Jadi Ibnu Abbas teh ngadeg nurut nate ikut berjamaah sholat malam. Ini bukan sholat fardu ya, sholat malam. Tapi keberlakuannya sama. Ngadeg di paling kiwa di sebelah kiri tadi. Yang seharusnya posisi sebelah kiri itu adalah posisi imam, bukan posisi
makmum gitu. Jadi Ibnu Abbas jual ngadeg di paling kenca, maka ku Nabi memegang kepalaku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Jadi sajajar Pak ya, harus dipeker ya. Ngadeg di paling kenca, ku Nabi tadi pindahkeun ka paling katuhu gitu. Jadi posisi itu menunjukkan aturan gitu. Aturan sholat berjamaah itu ketika berdua sajajar, dan posisinya itu dijelaskan dalam keterangan hadis ini, posisi imam harus ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan gitu. Urang teh sok mindeng gini kan, sholat duaan kadang ditukar. Ari berdua mah Pak, ya berdasarkan hadis ini, kalau kita berdua sajajar, tapi posisi imam ada di sebelah kiri. Lamun urang aya di kanan, wayahna ngageser, pindah ka katuhu gitu. Karena ini contohnya. Kaifiatnya begitu. Jadi Ibnu Abbas oleh Nabi dibetulkan posisinya. Jadi bukan di belakang imam, bukan di sebelah kiri, tapi harusnya di sebelah kanan. Kalau yang jadi makmum di sebelah kanan. Upami di luar itu sama, itu baru di belakang. Posisi imam di tengah, di depan, tengah, makmum di belakang gitu. Tapi mun duaan ya sajajar gitu. Tapi posisi makmumnya itu berada di sebelah kanan. Itu banyak kaifiatnya, aturannya itu, fikihnya itu begitu. Terakhir Pak, semakin banyak jamaahnya maka itu semakin baik. Ya, berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Ya teh. Wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kanu aksaru fahuwa ahabbu ilallah azza wa jalla. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah bersabda, salat seseorang bersama orang lain lebih baik daripada salatnya seorang diri. Jadi salatnya ulah nyorangan. Dina berjamaah wae Pak, nalika urang teh masbuk dongkap ka masjid, ulah sorangan ditukang. Daya teh moal kaitung kena teh gitu. Moal kaitung berjamaah siga salat sorangan, batak kudu narik anu dihareup. Tarik gitu yang di depan supaya menemani yang di belakang. Nah itu Pak, sholat berdua orang lebih baik dari sholat sendiri. Kemudian sholat seorang bersama dua orang, maksudnya tiluan, itu lebih baik daripada sholat yang berdua. Dan apa-apa yang keadaannya lebih banyak itu adalah lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya kesimpulannya berdasarkan hadis yang terakhir menunjukkan keutamaan. Begitu banyak maka itu semakin lebih tinggi nilainya, semakin lebih baik dina salat berjamaah. Nah, nya kitu oge semakin banyak melakukan keburukan, pelaku yang semakin banyak itu pun semakin jelek, semakin buruk gitu. Itulah di antaranya fikih awal dasar kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang itu tadi satu kita dapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, salat berjamaah itu dilakukan lebih di masjid. Kemudian yang ketiga, salat berjamaah dilakukan lebih banyak, lebih baik. Kalau berdua, tentang posisi itu sudah jelas tadi dijelaskan dalam kaifiatnya. Posisi imam berada di sebelah kiri, sementara makmum sebelah kanan. Tong mundur sejajar. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya kira itu saja untuk kajian perdana. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih lanjut lah oleh Ustadz Bahari, lanjutan tentang fikih salat berjamaah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya karena kehilapan saya sebagai manusia biasa. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.